Bayangkan, kamu sedang duduk santai, tapi tiba-tiba batukmu tak berhenti. Hidung tersumbat, tenggorokan terasa terbakar. Kamu pikir cuma flu biasa, tapi tahukah kamu? Inilah gejala awal penyakit yang kini menyerang jutaan orang di Indonesia. ISPA. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut bukan penyakit baru. Tapi akhir-akhir ini, kasusnya kembali melonjak tajam di berbagai daerah. Dari anak kecil sampai orang dewasa, semuanya bisa terserang. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan hingga paru-paru. Dan yang membuatnya berbahaya, ia bisa datang diam-diam, berkembang cepat, dan menular dengan sangat mudah. Apa itu ISPA? ISPA adalah infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyerang saluran napas bagian atas maupun bawah. Bayangkan sistem pernapasanmu seperti jalan raya udara. Setiap tarikan napas membawa oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Saat ISPA menyerang, jalan itu macet, udara sulit lewat. Akibatnya, kamu mulai batuk, diam, bahkan sesak napas. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Virus influenza, adenovirus, rhinovirus, hingga bakteri seperti Streptococcus pneumoniae. Gejala ISPA. Awalnya, gejalanya ringan, seperti pilek atau batuk kecil. Tapi perlahan, kamu mulai merasakan hidung tersumbat dan mengeluarkan lendir. Tenggorokan gatal dan nyeri saat menelan. Demam yang naik turun. Suara serak. Batuk yang makin berat, bahkan sampai sesak. Pada kasus berat, terutama pada anak-anak dan lansia, bisa muncul gejala bahaya seperti napas cepat, dada terasa berat, hingga kebiruan di bibir dan kuku karena kekurangan oksigen. Bahayanya ISPA. Banyak orang menyepelekan ISPA karena mengira itu cuma flu biasa. Tapi faktanya, ISPA bisa berujung fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Di Indonesia, ISPA termasuk salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak-anak. Virusnya bisa menyerang paru-paru dan menyebabkan pneumonia. Pada orang dengan daya tahan tubuh lemah, infeksi bisa menyebar ke seluruh tubuh. Selain itu, ISPA juga memperberat penyakit kronis seperti asma dan penyakit jantung. Bayangkan, hanya karena batuk pilek yang diabaikan, seseorang bisa kehilangan nyawanya. Penularan ISPA. Saat orang batuk, bersin, atau bahkan berbicara, percikan air liur mikroskopis akan berterbangan di udara. Virusnya bisa bertahan di permukaan benda, seperti meja, gagang pintu, atau layar ponsel. Satu sentuhan tanpa cuci tangan. Lalu menyentuh wajah, cukup untuk membuat virus masuk ke tubuhmu. Tempat ramai, ventilasi buruk, dan polusi udara mempercepat penyebaran penyakit ini. Cara mencegah ISPA. Pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Berikut cara melindungi diri dari ISPA. 1. Gunakan masker saat berada di tempat ramai atau berasap. 2. Cuci tangan dengan sabun secara rutin, terutama sebelum makan dan setelah bepergian. 3. Hindari menyentuh wajah sebelum tangan bersih. 4. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan tidur cukup, makan bergizi, dan olahraga ringan. 5. Jaga ventilasi rumah agar udara segar masuk. 6. Jauhi asap rokok dan polusi. Jika kamu sedang batuk atau pilek, tutuplah mulut dengan siku saat bersin. Dan istirahatlah agar tidak menularkan ke orang lain. Ingat, satu tindakan kecil bisa menyelamatkan banyak orang. Pengobatan ISPA. Pengobatan ISPA tergantung penyebabnya. Jika disebabkan virus, biasanya tubuh akan sembuh sendiri dengan istirahat cukup, cairan banyak, dan obat pereda gejala. Jika disebabkan bakteri, dokter mungkin memberikan antibiotik sesuai resep. Jangan asal beli antibiotik sendiri. Penggunaan yang salah justru membuat bakteri semakin kebal. Kamu juga bisa membantu tubuh melawan infeksi dengan minum air hangat dan madu untuk meredakan tenggorokan, menghirup uap hangat untuk melegakan hidung, mengonsumsi buah dan sayur yang kaya vitamin C dan antioksidan. Bila gejala tidak membaik dalam beberapa hari atau malah memburuk, segera periksa ke dokter. Tubuh kita tidak pernah berbohong. Setiap batuk, setiap demam, setiap napas yang terasa berat, itu adalah tanda bahwa tubuh sedang berjuang. Jangan abaikan sinyal itu. ISPA mungkin terdengar sepele, tapi bisa menjadi pembunuh senyap jika kita lengah. Jaga dirimu, jaga keluargamu, dan bantu hentikan rantai penyebaran. Karena sehat bukan hanya milik kita, tapi juga tanggung jawab kita untuk sesama. ISPA bisa menyerang siapa saja, tapi kesadaran dan kebersamaan kita bisa menghentikannya. Kalau kamu peduli sama kesehatanmu dan keluarga, bantu sebarkan video ini biar makin banyak yang sadar tentang bahaya ISPA. Klik tombol subscribe,
nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung Anatoverse biar kita bisa terus bikin konten medis yang membuka mata tentang tubuh, penyakit, dan cara melindunginya. Ingat, edukasi kecil hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Ini bukan sekadar video. Ini misi menjaga kehidupan.